Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu kita akan sama-sama ucapkan salam revival. Ya, salam ini juga menjadi doa kita, menjadi harapan kita untuk itu benar-benar terjadi dalam setiap pribadi lepas pribadi dan juga bagi gereja Tuhan di tempat ini. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang menolong kita untuk dapat mewujudkan apa yang kita ucapkan tadi. Renungan firman Tuhan saya berikan judul Akal Budi. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Amsal 16 ayat 22. Sekali lagi Amsal 16 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh adalah kebodohannya. Mohon maaf, saya akan bacakan ayat ini sekali lagi. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari segi rohani kita bisa melihat bahwa salah satu pengertian dari akal budi adalah sesuatu yang dimana dia itu dapat memberitahu dan menunjukkan kepada kita bagaimana merespon atau menghadapi pergumulan dan tantangan kehidupan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika ada masalah, kita bukannya panik, bingung, takut, khawatir, bahkan menjauh daripada Tuhan. Tetapi saat ada akal budi, justru di dalam masalah yang kita hadapi, kita memiliki pengertian, kita diberikan pemahaman dari akal budi tersebut, bahwa dalam masalah itu, dalam tantangan itu, kita harus meresponi atau menghadapinya sesuai dengan cara yang Tuhan kehendaki. Betapa pentingnya sebagai umat-umat Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus untuk kita dapat merespon atau menghadapi segala pergumulan dalam kehidupan kita itu dengan akal budi kita. Karena seringkali manusia yang meresponnya atau menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak tepat, sehingga malah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam perbuatan dosa, kepada perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya saja, ya kita melihat ada begitu banyak peristiwa di mana terjadi masalah perselisihan antar sesama, ya. Misalnya antar sahabat, keluarga dan lain sebagainya. Dan perselisihan ini juga ada perdebatan di dalamnya, dan karena perselisihan tersebut tidak terima atas perlakuan sesamanya, lalu kemudian seseorang bisa dapat dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh amarah yang meluap-luap sehingga bisa mendorong orang tersebut untuk melakukan kejahatan. Contohnya seperti pembunuhan, ya, penganiayaan, penyiksaan, penculikan dan lain sebagainya. Nah, itu yang dapat kita lihat di sekitar kita. Bagaimana seringkali manusia meresponi masalah dalam kehidupannya dengan cara yang salah. Karena tidak menggunakan akal budi. Tidak memiliki akal budi dari Tuhan dalam kehidupannya. Tentunya contoh tadi adalah salah satu cara yang salah. Ya, respon yang salah ketika menghadapi masalah. Khususnya di dalam masalah dengan sesama. Dan Allah pun sangat menentang tindakan tersebut di dalam contoh tadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita ini memerlukan akal budi agar tidak salah bertindak dalam segala hal yang kita kerjakan, terlebih khusus ketika kita menghadapi suatu masalah atau pergumulan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, namun akal budi ini tidak serta-merta itu ada dalam kehidupan kita, tetapi akal budi itu, ya, sumbernya hanya satu saja. Bahkan kita pun tidak bisa mencari atau berusaha mendapatkan akal budi itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita mau cari kemanapun kita tidak akan menemukan. Karena akal budi itu sumbernya hanya satu, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayub pun pernah dia memberikan pertanyaan yang sama, mengajukan pertanyaan yang sama. Di manakah sebenarnya hikmat itu? Di mana saya bisa menemukan hikmat? Bapak Ibu dapat menemukannya di dalam ayat Ayub 28 ayat 20. Dan sebagai umat Tuhan, kita sama-sama mengetahui jawabannya. Dari manakah datangnya akal budi? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dari Allah Bapa kita. Dia adalah sumber akal budi itu. Kita dapat berdoa, kita dapat memohon kepada Bapa, kepada Allah kita supaya
Dia memberikan akal budinya bagi setiap kehidupan kita. Selain itu, ya, cara yang juga Allah beritahukan kepada kita tentang bagaimana kita bisa mendapatkan memiliki akal budi itu, yaitu dengan kita menjauhi kejahatan. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Ayub 28 ayat 28. Sekali lagi Ayub 28 ayat 28 firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kepada manusia ia berfirman, yaitu Allah, ya, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Nah, di sini Allah sendiri yang memberitahukan bahwa selain kita meminta kepadanya, cara lain yang dapat kita lakukan untuk bisa memiliki akal budi adalah dengan kehidupan kita menjauhi segala kejahatan. Menjauhi kejahatan itu berarti semua tindakan kita adalah perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, tidak ada kejahatan di dalamnya. Dari sinilah kita akan menemukan akal budi, di mana kita bisa meresponi atau menghadapi setiap masalah kita dengan sudut pandang dan cara yang positif sesuai dengan firman Tuhan. Nah, karena apa? Ya karena kita menjauhi kejahatan sehingga tidak ada kejahatan dalam diri kita. Sehingga kita dapat meresponi segala sesuatu dengan baik dan benar. Dan inilah yang Allah kehendaki dalam setiap kehidupan kita umat-umat Tuhan. Ya kita bisa melihat contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana ketika ada hikmat Tuhan, ada akal budi dalam kehidupan kita, kemudian ada tantangan yang kita hadapi, kita dapat meresponinya dengan baik. Contohnya saat ada masalah di tengah rumah tangga. Ada perbedaan pendapat, mungkin munculnya prasangka yang menyebabkan munculnya saling tidak percaya satu dengan yang lain dan lain sebagainya. Saat kita hidup menjauhi kejahatan, maka kita akan menemukan akal budi sehingga dalam menghadapi masalah rumah tangga tadi kita dapat mengambil langkah yang bijak dan tepat. Contohnya, ya kita tidak dikuasai amarah, ya. Kemudian kita dapat berkata-kata dengan sopan, ya, bisa terus berkomunikasi dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik. Kemudian kita tidak melakukan kekerasan, bahkan kita bisa duduk bersama-sama menyelesaikan masalah yang ada, ya, dengan kepala yang dingin, kemudian menghasilkan perdamaian. Bisa saling memperbaiki hubungan satu dengan yang lain. Ini berasal dari akal budi, dari kehidupan yang menjauhi kejahatan, kemudian menemukan akal budi sehingga dapat meresponi masalah dengan baik. Kemudian contoh lain dalam pekerjaan. Ada pekerjaan mungkin yang sukar untuk kita kerjakan, ataupun pekerjaan yang sangat banyak menumpuk yang harus kita selesaikan, ataupun kita memiliki atasan atau pegawai yang kurang bisa bekerja sama dengan kita dan lain sebagainya. Jika kita memiliki akal budi, maka kita dapat bertindak dengan bijak, dengan tepat dan tidak gegabah. Misalkan kita mengambil jam doa untuk minta hikmat kepada Tuhan. Ketika ada pekerjaan yang sukar, kita kemudian berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan yang menolong kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak mengandalkan kemampuan kita sendiri, tapi kita mengandalkan Tuhan. Kemudian kita tetap bekerja, mengerjakan setiap bagian kita dengan sebaik-baiknya, tanpa bersungut-sungut. Mungkin pekerjaannya sukar, mungkin pekerjaannya terlalu banyak, tapi kita berdoa kemudian kita tetap kerjakan, kita tetap bertekun dengan pekerjaan kita itu. Kita akan melihat Tuhan yang akan menolong kita. Kemudian kita juga tidak dikuasai amarah saat ada pekerjaan yang sukar atau atasan atau rekan kerja yang tidak bisa bekerja sama. Kita kemudian tidak lekas-lekas marah, ya, kita tidak cepat dikuasai oleh emosi, ya. Tetapi kita bisa menguasai diri kita. Kita tidak menjadi pribadi yang sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit protes, ya. Tetapi kita penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketenangan, ya. Kemudian kita juga tidak berselisih paham dengan teman-teman kerja kita. Kemudian kita tidak bertengkar dengan mereka dan lain sebagainya. Dan kemudian kita juga tidak lekas-lekas mengundurkan diri dari pekerjaan kita. Nah, itu adalah langkah-langkah yang tepat yang ditunjukkan, yang diarahkan oleh akal budi bagi setiap kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam pekerjaan kita. Dan tentunya masih banyak contoh lain yang dapat kita temukan untuk kita terapkan dalam setiap bidang kehidupan kita. Nah, di sini kita melihat betapa pentingnya peran akal budi itu dalam setiap kehidupan kita. Nah, inilah sebabnya Amsal 16 ayat 22 ini mengatakan bahwa akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya.
Karena dengan adanya akal budi, kita dimampukan untuk selalu hidup dalam kebenaran seperti yang Allah inginkan. Khususnya saat ada tantangan, ada masalah dalam kehidupan kita. Dari hidup yang berakal budi inilah, maka Allah akan menyertai kehidupan kita selama kita ada di muka bumi ini. Dan kelak kita akan menerima kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga bersama dengan Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui renungan hari ini. Kita diingatkan, mari kita memiliki akal budi karena itu sangat penting berguna dalam kehidupan kita. Kita minta akal budi itu dari Bapa, kemudian kita juga bisa mendapatkannya saat kita hidup dalam kebenaran, menjauhi segala kejahatan-kejahatan. Puji Tuhan, terlebih dahulu kita akan sama-sama kembali menghafalkan ayat hafalan kita sebelum kita akan mengakhiri renungan pada hari ini. Ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di dalam Amsal 16 ayat 22. Sekali lagi Amsal 16 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh adalah kebodohannya. Puji Tuhan, terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ini didoakan untuk pokok doa tertentu ataupun ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa mengakhiri renungan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami nikmati hari ini, mengajarkan kami untuk kami memiliki akal budi yang berasal daripada Engkau, supaya dalam kehidupan kami dapat bertindak dengan baik, dengan tepat, khususnya saat menghadapi tantangan dan masalah dalam kehidupan kami tetap meresponinya dengan cara dan sikap yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau tolong setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang supaya hidup kami semakin hari kami semakin cinta akan Engkau. Kiranya keluarga GPD LSAD Magelang memelihara harta yang indah yang Engkau percayakan kepada kami oleh Roh Kudus yang diam di dalam kami. Kami terima firman-Mu ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.